Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Nelly Septiana Putri, dengan NIM 41114 1072 dan Novita Lestiani dengan NIM 41142 1082 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai maksimum short pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Next slide. Ya, sebelum masuk ke materi tentang maksimum short, jadi di sini maksimum short itu masuk dalam algoritma sorting atau algoritma pengurutan. Jadi pengertian dari maksimum short itu adalah metode maksimum short dilakukan berdasarkan pemilihan elemen maksimum atau minimum. Maka metode ini disebut juga dengan metode pemilihan atau seleksi, atau disebut dengan selection short. Metode ini disebut dengan metode maksimum karena didasarkan pada pemilihan elemen maksimum sebagai dasar pengurutan. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai kelebihan dari maksimum short. Yang pertama, algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua, mempercepat pencarian dan kompleksitas maksimum short relatif lebih kecil. Kemudian, kita juga akan mudah menentukan data maksimum atau minimum. Kelebihan yang terakhir adalah mudah menggabungkannya kembali. Kemudian ada kekurangan dari maksimum short. Yang pertama, membutuhkan metode tambahan. Yang kedua, perlu dihindari untuk penggunaan data lebih dari 1000 tabel karena akan menyebabkan kompleksitas yang lebih tinggi dan kurang praktis. Kemudian kekurangan yang terakhir adalah sulit untuk digabungkan kembali. Next slide. Ya, akan saya jelaskan mengenai konsep dari algoritma maksimum short. Yang pertama, kita akan memilih elemen maksimumnya. Kemudian yang kedua, mempertukarkan elemen maksimum tersebut dengan elemen paling akhir untuk urut menaik dan elemen pertama untuk urut menurun. Kemudian yang ketiga, elemen paling akhir atau awal tersebut diisolasi. Artinya elemen tersebut tidak disertakan lagi untuk tahap berikutnya. Yang keempat, proses yang sama dengan proses yang kedua, yaitu dilakukan kembali terhadap elemen array yang tersisa. Kemudian yang kelima, diisolasi kembali, demikian seterusnya hingga semua elemen terurut. Untuk contohnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Novita Lestiani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Nelly atas waktu yang diberikan. Berikut ini akan saya jelaskan contoh dari kasus maksimum sort urutan menaik. Di sini ada array nilai sebanyak 8 elemen yang akan diurutkan secara menaik dengan metode maksimum sort. Ada 25, 72, 30, 45, 20, 15, 6, dan 50. Nah, langkah yang pertama tadi sesuai yang sudah dijelaskan Saudari Nelly, pada konsep algoritma maksimum sort tadi, pertama kita memilih elemen yang paling besar atau elemen maksimumnya, yaitu di sini ada 72. Nah, karena ini urutannya menaik, 72 ini kita arahkan ke elemen paling akhir, yaitu di belakang ini. Jadi seperti ini, 72-nya pindah ke belakang, lalu 50-nya pindah di posisi 72. Kemudian langkah yang kedua, kita memilih lagi mana nilai yang paling besar. Di sini ada 50 karena 72 ini sudah diisolasi dan tidak boleh dioperasikan lagi. Di sini ada 50, lalu 50 kita
pindahkan ke array yang ke sebelah kanan di sebelumnya 72, lalu 6-nya kita pindah ke bagian 50 tadi. Lalu kita lanjutkan lagi, ada 45 kita ubah posisi dengan 15, jadi seperti ini. Kemudian 30 kita ubah posisi dengan 20, menjadi seperti ini, 30 di sini, 20 di sini. Lalu kita pilih lagi yang tinggi 25 kita pindahkan dengan 15, seperti ini. Kemudian seterusnya sampai di sini sudah terurut, yaitu ada 6, 15, 20, 25, 30, 45, 50, dan 72. Berikutnya ini contoh maksimum sort untuk urutan menurun. Sama seperti tadi, ada 8 elemen yang akan diurutkan ini secara menurun dengan metode maksimum sort, yaitu ada 25, 72, 30, 45, 20, 15, 6, dan 50. Nah, sesuai yang sudah dijelaskan pada awal tadi, karena ini metode maksimum sort, jadi kita tetap memilih elemen yang memiliki nilai paling besar. Kemudian karena ini urutannya menurun, elemen yang paling besar tadi kita pindahkan ke array yang pertama. Menjadi seperti ini, 72 kita pindahkan ke pertama, lalu 25 kita ubah menjadi di posisi 72. Kemudian selanjutnya kita memilih lagi angka yang besar di bawah 72 ada 50, lalu 50 kita ubah posisi ke 25 menjadi seperti ini. Kemudian setelah itu kita pilih lagi ada 45 kita ubah dengan 30 menjadi seperti ini. Kemudian 30 tetap karena ini sudah urut. Kemudian 25 posisinya juga tetap. Lalu setelah 25 ada 20 ada di array paling akhir, kita pindahkan menjadi seperti ini. Kemudian 15 kita pindahkan dengan 6 menjadi seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait contoh dari metode maksimum sort baik menaik maupun menurun. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Nelly. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Novita Lestiani. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai algoritma maksimum sort. Jadi seperti yang sudah dijabarkan oleh saya dan rekan saya tadi, bahwa untuk membuat algoritma maksimum sort, kita harus memilih terlebih dahulu elemen maksimum atau minimum, kemudian mempertukarkan elemen tersebut sesuai dengan urutan yang akan kita pilih, baik itu menaik atau menurun, sehingga nantinya elemen yang maksimal dan minimal itu akan ditukarkan dengan elemen yang nantinya membuat urutan tersebut terstruktur. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai program yang kami buat berdua. Yang pertama ada program flowchart yang akan saya jelaskan. Kemudian program yang kedua adalah dengan menggunakan bahasa C++ yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Novita Lestiani. Untuk teman-teman bisa menyimak penjelasan dari kami berdua berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan program di flowchart mengenai algoritma maksimum sort dengan urutan menurun. Langkah yang pertama bisa kita lihat di sini, yaitu kita mendeklarasikan integer n, i, j, dan l. N menyatakan banyaknya bilangan, kemudian i menyatakan banyak indeks yang akan kita gunakan di program nanti, kemudian j menyatakan indeks yang menyimpan nilai elemen terbesar atau nilai elemen maksimum. Jadi karena kita menggunakan algoritma sort yang menurun, maka j ini merupakan nilai maksimumnya, di mana nanti
indeks dari J ini yang akan dipertukarkan dengan indeks di elemen lain. Kemudian L yaitu menyatakan banyaknya proses pengurutan yang nantinya akan kita jalankan di program ini. Langkah selanjutnya yaitu output, masukkan banyak bilangan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa banyak bilangan itu dinyatakan dengan N. Baik, di sini kita akan mencoba menginputkan banyak bilangan. Saya masukkan 4. Kemudian untuk selanjutnya yaitu integer array AN. Array sendiri itu berfungsi untuk menyimpan data yang nantinya jika ada fungsi yang sama maka bisa digunakan menggunakan data yang tersimpan di array. Jadi array ini menyimpan data yang sama. Kemudian langkah selanjutnya kita menggunakan perulangan for. Di sini kita bisa melihat bahwa kita menggunakan variabel i, di mana i tadi menyatakan indeks dari keseluruhan elemen yang akan kita gunakan. Nah, nanti i itu dimulai dari 0 sampai n-1, di mana n-1 ini merupakan banyak bilangan dikurangin 1. Jadi, apabila nanti kita menginputkan sejumlah banyak bilangan itu, akan dikurangi 1. Nah, karena kita di sini menginputkan 4, otomatis nanti I-nya sampai 3. Kemudian akan muncul output masukkan elemen ke I. Jadi misalkan I-nya 0, maka nanti akan muncul output masukkan elemen ke 0. Berikutnya juga sama sesuai dengan urutan yang ada di perulangan for. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa perulangan for ini adalah perulangan apabila sudah diketahui batas awal dan batas akhirnya. Seperti yang terlihat pada gambar bahwa I itu dimulai dari 0 sampai N-1. Jadi kita sudah tahu bahwa batas awalnya itu adalah 0, kemudian batas akhirnya adalah N-1. Nah, jadi nanti apabila perulangan ini sudah mencapai batas akhirnya, maka perulangannya akan berhenti. Jadi perulangan ini akan terus berlanjut apabila masih memenuhi sejumlah batas yang diinginkan oleh variabel tersebut. Oke, kita coba masukkan satu persatu nilai dari elemen yang akan kita gunakan. Di sini menggunakan array AI. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa array itu menyimpan data yang sama. Jadi nanti apabila kita menginputkan elemen ke 0, maka nanti akan diulangi lagi dengan menggunakan data yang tersimpan di array. Kita masukkan elemen ke 0-nya, yaitu dengan bilangan 56. Oke, kemudian berulang lagi seperti yang sudah dijelaskan, bahwa perulangan ini akan terus berlanjut hingga indeksnya atau variabelnya itu sudah terpenuhi semuanya. Kemudian selanjutnya akan diminta untuk memasukkan elemen ke 1, kita masukkan 4. Ya, kita coba masukkan 4. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan elemen kedua, kita coba masukkan 78. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan elemen yang ketiga, kita masukkan 5. Karena kita memasukkan banyak bilangannya 4, dan tadi untuk perulangan variabel I itu dari 0 sampai N-1, maka kita akan diminta untuk memasukkan elemen terakhir, yaitu elemen ketiga. Selanjutnya apabila perulangan itu sudah selesai, maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, setelah ini kita bisa melihat bahwa outputnya adalah bilangan sebelum diurutkan. Nah, kita bisa lihat bahwa
dari sini menggunakan perulangan for kembali seperti tadi dengan batas awalnya 0, kemudian batas akhirnya n-1, dan perulangan ini akan terus berlanjut sampai dengan batas akhir. Nah, untuk elemen pertama sebelum diurutkan itu adalah 56. Elemen pertama di sini adalah yang dimaksud dengan elemen ke-0. Kemudian elemen selanjutnya yaitu 4, selanjutnya ada 78, dan yang terakhir ada 5. Jadi bilangan ini adalah bilangan yang belum diurutkan, baru dimasukkan ke dalam program. Kemudian setelah selesai perulangannya, kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu menggunakan perulangan for kembali, namun di sini batasnya berbeda seperti yang di atas. Masih dengan variabel yang sama, yaitu variabel i, namun batas awalnya adalah 0, kemudian batas akhirnya adalah n-2. Jadi perulangan ini nantinya akan kita lihat sebuah proses pengurutan seperti yang terlihat di sini. Kita akan memulai sorting. Sortingnya itu berupa pengurutan menggunakan maximum sort. Jadi nanti elemen yang memiliki nilai terbesar akan dipertukarkan dengan elemen lain sesuai dengan urutan yang diminta. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya. Nah, ini ada deklarasi integer Emax. Emax di sini, misalkan kita menggunakan algoritma maksimum sort menurun, berarti Emax-nya berupa indeks pertama. Yang nantinya indeks pertama ini akan dipertukarkan dengan indeks yang elemennya maksimum. Seperti contoh, di sini indeks ke-0 itu memiliki nilai 56, sedangkan indeks ke-1 memiliki nilai 4. Nah, karena indeks ke-0 ini memiliki nilai yang lebih besar daripada indeks ke-1, maka nantinya posisinya akan dipertukarkan. Jadi langkah awal seperti yang saya jelaskan tadi, konsepnya yaitu kita memilih terlebih dahulu bilangan yang paling besar. Kemudian bilangan yang paling besar itu dipertukarkan dengan bilangan lain atau elemen lain di tempat yang ada pada elemen tersebut. Nah, nantinya elemen yang dipertukarkan akan dipindahkan ke elemen yang memiliki nilai maksimal tersebut. Nantinya contohnya akan terlihat jelas pada langkah selanjutnya. Nah, apabila Emax-nya itu sama dengan I, yaitu di sini kita tahu bahwa tadi Emax-nya karena menggunakan program menurun, jadi Emax di sini itu merupakan indeks awal. Itu sama dengan I atau sesuai dengan jumlah yang ada pada indeks yang kita gunakan untuk program ini, maka nantinya akan diproses seperti langkah berikutnya. Nah, di sini menggunakan perulangan for kembali, tapi variabel yang berbeda. Di sini menggunakan variabel J, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa J itu merupakan indeks yang memiliki elemen maksimum. Jadi nantinya indeks ini itu dimulai dari batas awal 1 plus I sampai N-1. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu apabila perulangan itu bernilai AJ-nya itu lebih besar dari AI max, artinya bilangan yang kita masukkan itu nilainya lebih besar daripada bilangan yang pertama, maka nantinya akan diproses bahwa Imax sama dengan J, atau dalam hal ini Imax tadi itu adalah elemen pertama, elemen ke-0. Sama dengan J. J itu indeks yang memiliki nilai maksimum tadi. Jadi nanti proses pertukaran dan pengurutannya ada di langkah ini. Kemudian yang selanjutnya
perulangan akan terus bertahap satu demi satu, yang nantinya akan menghasilkan output berupa pengurutan yang sudah kita tahu dari awal bahwa ini adalah program dari maximum sort secara menurun. Jadi apabila saya jelaskan lagi, di sini kita tahu bahwa elemen terbesarnya adalah 78. Kemudian dari 78 ini kita pilih dan kita pertukarkan dengan elemen ke-0 karena kita programnya menggunakan program secara menurun. Jadi nanti elemen terbesarnya kita letakkan di awal, kemudian nanti elemen yang awal ini akan dipertukarkan dengan elemen yang terbesar. Jadi 78 ini akan ditukarkan dengan 56. Kemudian apabila 78 sudah ada di sini dan 56 ada di sini, kita pilih lagi elemen yang paling besar, yaitu 56. Karena tadi 56 sudah di sini, maka kita tukarkan dengan elemen ke-1, yaitu 4. Nantinya 56 akan berada di elemen ke-1 dan 4 akan berada di elemen ke-2. Kemudian dari urutan tadi sudah kita lihat bahwa ada 78, 56, dan 4. Dari urutan tadi ternyata 4 lebih kecil dari 5. Karena 5 ada di elemen 3, maka 5 ini dipertukarkan dengan 4. Jadi nantinya 5 ada di sini dan 4 ada di sini. Nanti urutannya akan menurun dari 78, 56, 5, dan 4. Begitu proses pengurutan dari program yang ada di sebelah kiri ini. Setelah proses perulangan ini berakhir, maka lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu integer temp. Di sini temporary itu menyatakan data yang akan disimpan. Jadi nantinya ada ruang kosong. Temp ini untuk menyimpan data sementara yang dimasukkan. Jadi sebenarnya temp ini itu tidak termasuk dalam elemen-elemen yang sudah dimasukkan, tetapi hanya sebagai wadah agar nantinya bisa menyimpan elemen secara sementara. Nah, di sini kita akan memproses temporary itu sama dengan AI. AI itu sebanyak elemen yang kita masukkan yang nantinya akan disimpan di temporary. Jadi karena yang sudah kita tahu bahwa AI ini tadinya berupa indeks keseluruhan dari program tersebut, maka nanti AI ini disimpan di temporary atau penyimpanan sementara. Nah, yang nantinya AI ini akan diproses sebagai AI sama dengan AI max. AI max tadi menyatakan indeks elemen yang pertama. Kemudian pada langkah selanjutnya, IMAX, yaitu elemen pada indeks pertama yang tadi sudah dikeluarkan akan disimpan di temporary. Kemudian apabila langkah ini sudah selesai, akan muncul output proses pengurutan. Sama seperti di atas, proses pengurutan menggunakan perulangan for. Nah, di sini menggunakan variabel L yang dimulai dengan 0 sampai N-1. Proses pengurutan akan terus berjalan sampai dengan jumlah N-1. Tadi N-nya kita masukkan 4, maka proses pengulangannya itu ada 3 kali, dan nantinya outputnya akan keluar satu persatu, seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Yang kita tahu bahwa bilangan sebelum diurutkan itu seperti ini. Kemudian kita tahu bahwa 78 itu
merupakan bilangan maksimal, sehingga nantinya 78 ini dipertukarkan dengan elemen yang pertama, karena kita menggunakan program menurun. Kemudian pada proses pengurutan selanjutnya, kita akan lihat di sini bahwa ini dimulai dari awal. Nah, pada sampai langkah ini, maka akan terjadi proses pengurutan kembali, di mana kita tahu bahwa 56 itu lebih besar dari 4, karena proses pengurutannya itu menurun, jadi nanti 56 sebagai elemen terbesar, maka dipertukarkan dengan 4. Jadi kunci dari program algoritma maksimum sort ini, kita pilih terlebih dahulu elemen terbesarnya untuk dipertukarkan dengan elemen lain secara menurun ataupun menaik sesuai dengan program yang dibuat. Kemudian proses pengurutan yang ketiga, yaitu pengurutan terakhir, karena tadi N-nya adalah 4, maka proses pengurutannya sampai 3 tahun. Nah, di sini sudah terlihat bahwa 5 itu lebih besar dari 4, sehingga 5 akan ditukarkan dengan 4, sehingga posisinya jadi seperti ini, 78, 56, 5, dan 4. Setelah proses pengulangan berakhir, maka nanti akan muncul output bilangan setelah diurutkan. Jadi, setiap langkah demi langkahnya sudah terlihat di ini gambar sebelumnya dan sudah saya jelaskan, semoga bisa dipahami. Kemudian yang terakhir adalah akan muncul output bilangan setelah diurutkan. Sama seperti tadi menggunakan perulangan for yang menggunakan variabel i dimulai dari 0 sampai n1. Sehingga di sini kita sudah bisa melihat bilangan setelah diurutkan. Bilangan setelah diurutkan ini merupakan program akhir atau langkah akhir dari program ini. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa program ini bekerja dengan semestinya. Nah, karena programnya sudah berakhir, maka kita memasuki tahapan N. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari program flowchart ini. Semoga dapat dipahami. Apabila kurang jelas dari penjelasan saya, bisa disampaikan di kolom diskusi. Dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai bahasa C++, mengenai program maksimum sort menurun juga oleh rekan saya, yaitu Novita Lestiani. Kepada Novita Lestiani, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nelly atas waktu yang telah diberikan. Berikut ini saya akan menjelaskan metode maksimum sort menurun yang akan dijalankan dengan bahasa pemrograman C++ pada kode blok. Nah, seperti pada umumnya, pertama ini kita akan menuliskan header terlebih dahulu, yaitu ada hashtag include iostream, kemudian ada using namespace std, lalu ada integer main. Berikutnya kita akan mendeklarasikan variabelnya. Di sini yang pertama ada variabel nilai dengan array 1000 dengan tipe data integer, kemudian ada variabel n yang menyimbolkan banyak bilangan yang akan dimasukkan, kemudian ada variabel i yang menyimbolkan elemen indeks, kemudian ada j yang menyimbolkan elemen dengan nilai maksimum, kemudian ada L yang menyimbolkan nilai setelah diurutkan dengan tipe data keempatnya adalah integer. Kemudian selanjutnya ada variabel integer temporary yang mana maksudnya adalah tempat menyimpan data sementara saat nilai lain ditukar. Kemudian ada IMAX, yaitu IMAX adalah indeks yang nantinya akan diisi dengan elemen terbesar. Nah, berikutnya masuk ke dalam cout, masukkan banyak bilangan yang akan diurutkan. Nah, untuk mengetahui bagaimana cout dari program ini, maka saya akan sambil menjalankan programnya.
Nah, di sini muncul Cout masukkan banyak bilangan yang akan diurutkan. Kemudian kita diperintahkan untuk memasukkan N atau nilai data yang akan diurutkan. Lalu kita masukkan N, 5, kemudian masuk kepada fungsi perulangan. Fungsi perulangan di sini dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks kurang dari N, dengan setiap perulangannya I ditambah dengan 1. Untuk lebih jelasnya akan saya run programnya. Nah, di sini ada Cout elemen indeks ke 0. Karena ini tadi dimulai dari 0. Kita isikan 25. Kemudian fungsi perulangan ini akan berjalan. Di sini muncul elemen indeks ke 1. Mengapa ke 1? Karena di sini setiap perulangannya I ditambah dengan 1, maka 0 ditambah dengan 1, 1. Kita masukkan 17. Begitupun seterusnya, fungsi perulangan ini berjalan, yaitu elemen indeks ke-2. Karena sebelumnya ini adalah 1, maka I plus 1, 1 plus 1 sama dengan 2. Kita masukkan 90. Begitupun selanjutnya, elemen indeks ke-3, lalu elemen indeks ke-4. Nah, fungsi perulangan ini akan sampai pada elemen indeks ke-4 saja. Mengapa? Karena di sini sudah diberi batas bahwa I akan sampai pada kurang dari N. N di sini adalah 5. Maka fungsi perulangan ini hanya akan sampai pada elemen indeks ke-4. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada proses cetak sebelum diurutkan. Akan kita run programnya. Nah, di sini muncul data sebelum diurutkan, Cout data sebelum diurutkan. Lalu ada fungsi perulangan lagi untuk mengeluarkan data yang sudah dimasukkan tadi. Ada I dimulai dari 0 sampai dengan I kurang dari N atau kurang dari 5. Dengan setiap perulangannya, I ditambah dengan 1. Maka akan muncul nilai I yang sudah kita masukkan tadi di sini. Ada 45, 17, 90, 73, dan 48. Nah, data ini adalah data yang akan kita urutkan nantinya. Kemudian masuk ke dalam tahap atau proses pengurutan. Di sini akan muncul Cout proses pengurutan. Di sini nanti akan muncul programnya proses pengurutan secara urut, secara rinci satu persatu. Ini ada fungsi perulangan yang mana I dimulai dari 0 sampai dengan I kurang dari sama dengan N-2, dengan setiap perulangannya I ditambahkan dengan 1. Kemudian ada IMAX, yang mana IMAX itu adalah indeks yang akan diisi dengan elemen terbesar, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah indeks ke-0. Mengapa indeks ke-0 adalah sebagai indeks terbesar? Karena fungsi yang kita jalankan ini adalah menurun. Jadi indeks terbesarnya berada pada indeks ke-0. Kemudian ada lagi fungsi perulangan dimulai dari J. J ini adalah elemen dengan nilai maksimum. Sama dengan I plus 1 sampai dengan J kurang dari sama dengan N, dengan setiap perulangannya J ditambahkan dengan 1. Nah, berikutnya ini ada fungsi if atau jika. Nah, di sini ada tertulis bahwa jika nilai J lebih besar daripada nilai Imax,
maka nilai I-max akan diisikan dengan J. Nah, jika diaplikasikan pada program runnya, nilai J ini adalah nilai maksimal, yaitu nilai maksimalnya di sini adalah 90. Kemudian nilai I-max-nya adalah ini, nilai pada indeks ke-0 adalah 45. Nah, jika nilai J lebih besar dari nilai I-max, maka nilai I-max ini nanti akan diisikan dengan nilai J. Nah, di sini terlihat bahwa 90 lebih besar daripada 45. Maka di sini 45 akan digantikan dengan 90. Nah, berikutnya ini ada fungsi temporari yang akan diisikan dengan nilai I. Maksudnya di sini adalah nilai yang lain yang tidak dioperasikan ini akan disimpan terlebih dahulu seperti yang sudah dijelaskan pada awal tadi bahwa fungsi temporari ini gunanya adalah untuk menyimpan sementara data saat nilai lain sedang ditukar, agar nilai yang tidak dioperasikan ini tidak berantakan. Berikutnya ada nilai I yang diisikan dengan nilai I-max. Nilai I di sini adalah, nilai yang tadinya diisi dengan 90 digantikan dengan nilai I-max atau nilai yang tadinya terletak pada indeks maksimal, yaitu tadi 45, diarahkan atau dipindahkan ke nilai I ini. Lalu di sini ada nilai I-max temporari. Maksudnya di sini adalah nilai I-max yang sudah kita pindahkan, sudah disimpan atau tidak boleh dioperasikan lagi, atau sudah dieliminasi. Maka untuk proses selanjutnya nilai I-max ini tidak dijalankan lagi. Nah, begitupun selanjutnya karena ini adalah fungsi perulangan, maka hal ini tadi akan diulangi sampai data sudah terurut dengan benar. Di sini untuk selanjutnya kita ambil lagi J-nya adalah nilai maksimalnya adalah 73. Kemudian untuk nilai I-max-nya atau nilai indeks terbesarnya ada pada indeks pertama. Mengapa seperti itu? Karena indeks ke-0-nya tadi sudah kita eliminasi pada proses pengurutan selanjutnya. Nah, karena 73 lebih besar daripada 17, maka I-max ini nanti akan digantikan dengan nilai J atau nilai 73 ini, menjadi seperti ini. Lalu 17 akan ditukar ke posisi 73. Lalu untuk data lain tetap pada posisinya, karena ini tadi. Kemudian selanjutnya kita mencari lagi nilai maksimalnya atau J-nya, yaitu di sini ada 48. Nah, 48 ini lebih besar daripada I-max. I-max di sini berubah kepada indeks kedua, karena indeks ke-0 dan indeks pertama tadi sudah dieliminasi untuk proses pengurutannya. Di sini 48 lebih besar daripada 45. Jadi I-max ini digantikan dengan nilai 48. Lalu 45-nya diletakkan atau dipindah ke posisi 48. Lalu selanjutnya tersisa ada 2 elemen, yang mana J-nya yaitu 45 dan I-max-nya ada di indeks ketiga, yang mana 45 lebih besar daripada 17. Lalu 45 ini dipindahkan atau diletakkan pada I-max ini, dan nilai atau elemen yang ada pada I-max tadi dipindahkan pada posisi nilai J semula. Sampai sudah datanya terurut. Nah, ini ada
fungsi perulangan, L atau L tadi adalah nilai setelah diurutkan sama dengan dimulai dari 0 sampai dengan L kurang dari N atau L kurang dari 5. Dengan setiap perulangannya ditambah dengan 1, lalu muncul Cout-nya yaitu nilai setelah diurutkan tadi, seperti ini. Ini adalah nilai setelah diurutkan. Kemudian selanjutnya ada Cout data setelah diurutkan menurun. Nah, ini keluar data setelah diurutkan menurun, lalu kembali pada fungsi perulangan, yaitu dimulai dari indeks 0 sampai dengan indeks kurang dari N dengan setiap perulangannya adalah ditambahkan dengan 1. Nah, di sini Cout nilai I adalah nilai setelah diurutkan. Di sini ada 90, 73, 48, 45, dan 17. Dan terakhir ada return 0 adalah untuk mengakhiri program yang telah kita buat. Nah, dengan begitu, program yang sudah kita buat berjalan dengan semestinya. Yang mana yaitu untuk mengurutkan bilangan yang semula acak menjadi urut menurun. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Nelly. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami berikan bisa bermanfaat dan juga dapat diterapkan dalam algoritma, terutama dengan materi maksimum sort. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kelompok kami. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan di forum diskusi pada kelas algoritma dan pemrograman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.